Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu Seksagesima ini menyapa kita pada pagi hari ini dari Maliaki pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 18. Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan membacakan buat kita semua, mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut bahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam beberapa hal motivasi yang lahir daripada iman. Motivasi yang pertama adalah motivasi bagaimana niat seseorang. Niat menjadi dasar landasan setiap pekerjaan bagi orang, landasan setiap pembicaraan bagi orang, landasan untuk mau mendengar kepada orang, landasan untuk berbuat, berkarya dan bekerja. Itu niat. Katanya segala sesuatu harus dimulai dari niat yang baik. Kalau niatnya sudah tidak baik, maka pekerjaannya juga tidak menjadi baik. Tetapi menjadi persoalan adalah bukan persoalan niat baik atau tidak, harus memilih salah satu, bukan di situ. Ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat tidak ada yang salah dalam kehidupannya, tetapi pada akhirnya dia tidak menjadi baik. Pada akhirnya dia tidak menjadi benar. Pada akhirnya dia justru ragu akan perbuatannya dan ragu akan niatnya sendiri. Dan ini yang sering dipertanyakan oleh orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih? Saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya terus memuji nama Tuhan, tapi hidup saya sepertinya gini-gini aja. Di sana ada orang yang gak pernah gereja, di sana ada orang yang gak pernah beribadah, tapi kayaknya nyaman-nyaman aja, bahkan ekonominya lebih tinggi lagi daripada saya. Aduh, gimana sih? Kayaknya Tuhan gak adil deh. Nah, itu. Ini menjadi perubahan antara niat yang baik, sikap yang baik yang pada akhirnya berubah menjadi ketidakbaikan, sebab dia mulai mempertanyakan Allah itu sendiri. Sebab dia sudah mulai mempertanyakan bagaimana rencana Allah, mempertanyakan benarkah Allah ada, dan mempertanyakan imannya sendiri. Kayaknya saya sudah salah iman. Dia mempertanyakan itu, yang pada akhirnya perbuatan-perbuatannya itu menjadi sia-sia.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, banyak dalam kehidupan kita niat itu baik pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia berubah karena apa? Karena dia sudah melihat bagaimana dunia ini, lalu dia mulai ragu, nggak benar ini. Nah, niat baik yang ada dalam hidup kita sebenarnya kita memang ingin menciptakan itu. Kita rajin beribadah, tiap hari Minggu kita datang. Lalu tiap hari kita buka hari-hari kita dengan doa, kita buka hari-hari kita dengan nyanyian pujian, kita buka hari-hari kita bersama dengan Allah. Di awalnya kita tidak menjadi ragu, tetapi ketika melihat perjalanan dunia, lalu kita mulai ragu. Benar gak sih yang aku perbuat ini? Kayaknya sia-sia semua. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat hidup kita akhirnya jauh dari Allah. Sehingga pada akhirnya kita beribadah hanya sebatas beribadah tanpa ada dampak yang berarti. Kita berdoa hanya sebatas berdoa tanpa ada dampak yang berarti. Dan kita memuji Tuhan hanya sebatas menikmati rentetan not dan lagu-lagu tanpa memiliki dampak. Tanpa sadar kita banyak berbuat hal yang seperti itu. Mengenai doa yang kita ucapkan dengan begitu agungnya, tetapi kita sendiri tidak percaya akan doa itu. Banyak seperti yang pernah dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang mengatakan ketika dia pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dia berdoa, Bapa di surga, kami percaya ibu ini akan sembuh. Dengan lantangnya lalu semua orang berkata, amin ya Tuhan. Doa ini begitu berkuasa. Begitu mau pulang, gimana menurut Bapak? Kayaknya udah mau mati tuh. Dia berdoa lantang, tapi imannya tidak. Apa yang dia ucapkan seolah-olah hanya rentetan kalimat-kalimat indah untuk, kata orang Batak, paposon roha nama pikir. Hanya sebatas itu. Lalu nyanyian-nyanyian, katanya nyanyian itu lahir dari hati, tapi banyak orang hanya berbuat nyanyian itu lantunkan hanya melalui mulut dan tanpa memiliki dampak yang lain. Ya, bagaimana orang Batak? Doina pos marohanina, tapi suhut ibu domula kau tak. Banyak dampaknya apa nyanyian itu? Tidak ada. Ibu ma agak anggi ibu Tomi, tapi dia tetap megang. Lalu apa nyanyian itu? Ketika ditanya, kenapa kamu nyanyi seperti itu tapi Luhut ikut sampai main jari? Lalu dia berkata, ya lagunya enak. Hanya lagu enak, tidak berdampak. Syair itu tidak memiliki. Terus ada lagi lagu yang katanya enak, nggak dinyanyikan di mana-mana, tapi nggak tahu syairnya apa. Hanya enak di bagasan, gerakan-gerakan enak di otak, enak untuk menenangkan. Apa itu lagunya? Wik wik wik. Itu artinya apa? Enggak. Hanya enak wik 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 wik, hanya enak itu aja. Tapi apa pengaruhnya? Tidak ada. Banyak kita manusia berbuat sesuatu yang tidak memiliki faedah, yang tidak memiliki dampak, dan tidak memiliki pengaruh dalam hidup. Itu sebabnya ketika kita meragukan perbuatan baik kita tidak memiliki faedah, maka pada saat itu, detik itu juga, semua yang kita lakukan justru tidak berfaedah. Maka mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus yang berbicara seperti ini. Kalau kamu berbuat sesuatu, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, jangan tahu tangan kiri. Karena kenapa? Karena ketika kamu menerima pujian dari orang, maka detik itu juga kamu sudah menerima upahnya. Dan upahmu di surga sudah hilang. Itu sebabnya dalam kehidupan kita tidak bisa percaya seperti itu. Kenapa? Karena logika manusia, dia akan percaya dengan apa yang dia lihat, dia akan percaya dengan apa yang dia mampu buktikan, dia akan percaya dengan apa yang jelas-jelas nyata. Maka tidak heran logika itu terus main, dan Alkitab dipertanyakan seolah-olah menjadi sebuah rumus matematika.
Emang pendeta gimana sih? Kok bisa terjadi ya air laut terbelah dua? Oh iya, mulai main. Ilmu fisika berkata begini, ilmu fisika berkata begini. Emang pendeta gimana sih? Kok roti bisa jadi dari 5 roti dan 2 ikan menjadi lebih 12 bakul? Mulai main logikanya. Semua dilogikakan. Lalu pertanyaan yang paling parah adalah, emang pendeta, sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, apa sih yang Tuhan lakukan? Lalu ada pendeta yang karena kesel mendengar itu, dia jawab, Tuhan menciptakan palu. Loh, kok ciptain palu? Untuk apa? Untuk mandul tuk jolma seperti kamu. Ya pendeta mana tahu Tuhan melakukan apa sebelum dia menciptakan bumi. Lalu untuk apa mempertanyakan seolah-olah Tuhan mampu dilogikakan? Tidak mampu. Kita ini manusia lemah, kita ini ciptaannya hanya setitik debu di angkasa raya dan jagat raya. Mari kita lihat, sedangkan bumi di galaksi itu aja hanya sebatas 1 titik yang tidak terlihat oleh mata. Itu bumi, pengisinya kita. Apa kita berharga di antara galaksi yang begitu banyak? Oh tidak. Lalu mengapa kita ingin menjangkau Tuhan lalu mengkotakkan itu sesuai dengan pemikiran logika-logika? Lalu perbuatan iman itu menjadi hilang. Anehnya, rentetan ibadah juga dilogikakan. Maka tidak heran ya kalau ada yang salah para agenda, salah partiting, jemaat yang memperbaiki. Ketika setelah membaca hukum Tuhan, seharusnya kan marilah kita sama-sama memohon kekuatan, harusnya gitu ya. Tapi datang para agenda karena salah misalnya, berbahagialah, datang jemaat yang ngomong, marilah kita sama-sama mengucapkan permohonan kekuatan kepada Tuhan. Lah jemaat sendiri yang ngomong, para agenda mah diam. Kan diperbaiki, kalau enggak, nah, mulai semua mamistak semua. Karena secara logikanya seperti itu. Lalu ketika iman kita mulai berkarya, kita sering tunggu dulu. Karena kenapa? Karena kita sudah mulai percaya kepada logika dibanding kebaikan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan menentang sikap yang seperti ini. Kata Allah seperti ini, bicaramu kurang ajar. Di situ di bahasa Indonesia dikatakan tentang aku. Tapi kalau kita bahasa dalam bahasa Inggrisnya kemudian bahasa Bataknya, dia sebenarnya berkata seperti ini, bicaramu kurang ajar, menentang aku. Nah, itu bukan tentang ya, bukan topik, bukan tema, tapi bicaramu kurang ajar, menentang aku. Tuhan ingin membuktikan bahwa ternyata kamu tuh gak ada apa-apanya. Kenapa kamu yang ngatur aku? Kata Allah. Dan yang paling parah, kamu munafik, kata Allah. Karena mereka menentang. Yang mana Tuhan bicaraku menentang kamu? Kami berbicara apa rupanya tentang kamu? Seolah-olah Tuhan gak tahu apa-apa. Lalu mereka mulai menentang Tuhan. Lalu Tuhan marah. Saudara-saudara yang terkasih, memperbaiki niat mengenai hal yang demikian adalah terus hidup dalam iman. Bagaimana hidup dalam iman? Asah pengetahuan tentang imanmu, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang sebenarnya kita tidak pahami dengan baik. Itu sebabnya firman Tuhan yang ada dalam hidup kita dangkal-dangkal saja. Tidak menjadi berakar dan tidak dalam. Kenapa? Karena kita hanya sebatas membaca tanpa memahami. Maka mendalami firman Tuhan, mencintai firman Tuhan adalah salah satu kunci untuk tetap menjaga iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, motivasi mengenai bicara. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi topik di sana ketika kita memotivasi berbicara kita? Yang pertama sekali kita ingin berbicara, berbicaralah kepada orang untuk menimbulkan semangat orang. Kita sering menjadi orang yang membuat orang lain hidup dalam dosa.
Contohnya seperti ini, apalagi orang Batak ya. Moluang lah ya. Aku pasak nih. Sobat di bais semua itu ya. Wah, menang majangan. Itu kan yang sering. Lalu orang yang tadinya nggak mau berantem jadi, oh iya gitu wah, bias. Hanya gara-gara pihak ketiga yang berbicara seperti itu. Sebenarnya dia udah tenang. Wah, bangkang seluruh aku kata memang apa? Ikalia aku. Dia membuat aku hidupku hina. Lalu dia duduk. Tiba-tiba pihak ketiga kita sendiri ngomongin, waduh, jangan diam kamu. Lawan, aku mana mau aku seperti itu. Urusan belakangan, tujang, waduh. Akhirnya dia berbuat dosa, dia melakukan itu, lalu kita mengatakan apa? Ya terus urusan belakangan. Kita menjadi supporter. Itu sebabnya hati-hati. Memang kita sering hanya melihat karena kita hanya sebatas supporter. Tapi lihat Indonesia bagaimana. Supporter sepak bola bukan pemainnya yang berantem, yang berantem adalah supporter itu. Kita sering menonton orang, kita sering melihat orang, tapi justru kita yang berbuat dosa, orang lain selamat, kita malah berbuat dosa. Itu sebabnya motivasi dalam pembicaraan kepada orang lain perlu diatur. Kata orang, jangan asal-asal bicara. Semakin banyak berbicara dalam kehidupan, setiap harinya, semakin dia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita bicarakan itu mempengaruhi orang lain? Salah satu bukti adalah kalau kita senyum. Orang yang tidak kita kenal, tapi kalau kita senyum, dia akan senyum. Itu mempengaruhi orang lain karena berhadapan. Dan yang paling mempengaruhi adalah omongan. Ada seseorang berkata seperti ini, udahlah ikutin aja, ikut jubul dong. Lalu dia mendengar, dia bilang, oh iya harus jubul, kalau nggak jubul nggak dapetan nih. Oh dia mulai jubul. Nah orang yang ngomong jubul itu kepada dia sebenarnya dia bukannya melihat bagaimana pola kehidupannya, tapi dengan mendengar seperti itu dia mulai hidup yang tidak teratur. Maka saat ini kita ingin berbicara bagaimana sih memotivasi. Jangan pernah turunkan semangat orang lain. Kemarin udah diputusin ya di rapat begini. Oh iya diputuskan kita harus melaksanakan seperti ini. Lalu dia berkata, udah deh, aku mau mana ikut. Nggak masuk akal tuh kayak gitu. Kan udah diputuskan, walaupun kamu aja yang ngelakuin. Itu motivator bukan? Bukan. Justru dia menjadi orang yang betul-betul membuat orang lain tidak berbuat baik. Ini yang dilakukan oleh Marta kepada Maria. Oh Maria itu kan adiknya. Maria itu kan adik Marta ya dalam epistel tadi. Kenapa Marta tidak ngomong langsung kepada Maria? Maria, nggak bagus kamu tuh duduk-duduk, kakakmu lagi sibuk. Bantulah kakakmu. Tapi Marta ngomong apa? Justru dia mau minta legitimasi dari Yesus Kristus. Kristus tolonglah adikku tenang-tenang aja, aku udah capek, bilangin dong sama dia. Nah ini dia menjadi persoalan. Ngapain ngomporin orang? Apalagi Tuhan itu sendiri kita minta legitimasi seolah-olah kita benar. Maka Tuhan berikanlah apa yang aku perlu. Kan aku udah beribadah kepadamu. Kan aku udah berdoa kepadamu. Persembahanku udah tinggi loh Tuhan tiap hari Minggu. Apalagi di HKBP 3 kantong. Gereja lainnya cuma 2 kantong atau 1 kantong. Akhirnya Serpong 2 kantong maksimal kan. Malah mungkin dia terus berkali-kali lalu minta tuntutan daripada Tuhan seolah-olah apa yang saya perbuat ini menjadi benar. Dan Tuhan harus membalaskan apa yang saya lakukan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, berbicara dalam doa pun menjadi persoalan bagi orang-orang Kristen sekarang. Ya Allah Bapa kami mengundang Engkau datang di tengah-tengah kami. Aduh Tuhan kok diundang ya? Kalau Tuhan diundang tiba-tiba dia datang gemuruh angkasa raya, maka dunia ini akan kiamat. Kalau Tuhan datang. Tapi apa yang terjadi seharusnya? Apakah ibadah kita mengundang Tuhan? Bukan. Tuhan yang mengundang
kita berdoa, kita yang mengundang Tuhan untuk datang, bukan. Tuhan yang berkarya dalam hati kita sehingga kita berdoa kepada Dia. Itu sebabnya kita salah memahami. Kita berbuat keras, kasih persembahan, berikan yang terbaik, seolah-olah kita mampu menyuap Tuhan. Itu yang terjadi. Udahlah, aku beri kasih pilihan bulanan, kasih pilihan tahun, kasih persembahan, nanti setelah itu aku akan dapat berkat dari Tuhan. Oh bukan, kita sudah menerima berkat, maka berkat itulah yang kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Bukan karena kita memberikan persembahan lalu kita mendapat berkat, bukan. Maka rombak mindset, rombak pola pikir, rombak gaya bicara, pemahaman yang paling penting, imanmu harus benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memprovokasi doa kita kepada Tuhan, kita melegitimasi seolah-olah kita jauh lebih baik pola pikirnya daripada Tuhan. Lalu kita mengajari Dia melalui doa. Mari kita coba lihat doa-doa kita. Doa-doa kita kan hanya rentetan permintaan. Tetapi tanpa sedikit pun kita menyinggung bagaimana firman Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana doa daripada Daud di Mazmur. Pertama sekali Daud mengingatkan kasih setia Tuhan, ingatkan janji Tuhan kepada Dia sendiri yang mendengar doa kita, lalu tutup dengan permintaan. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita berdoa kan misalnya ada yang sakit nih. Tuhan Allah Bapa kami berdoa kepadamu, sembuhkanlah yang sakit ini. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan sembuhin untuk apa? Apa nazarnya? Lalu apa yang kita minta? Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Memang Tuhan penuh kasih, tapi ingat, belas kasihan Tuhan bukan murahan. Itu sebabnya tidak mudah-mudah untuk berbicara atau meminta kepada Tuhan. Maka ingatkan Tuhan dengan belas kasih-Nya terlebih dahulu. Contohnya misalnya ya, ini kita akan memperdalami iman kita sendiri nantinya. Bapa di surga, kami mengingat seorang perempuan yang memiliki sakit pendarahan. Dia berkata, dengan memegang jubah-Mu, ia akan mendapat kesembuhan. Saat ini kami memegang iman kami di hadapan. Sembuhkanlah ibu yang sakit ini. Kita mengingat kembali firman-Nya. Lah yang kita sering lakukan adalah kita lupa firman-Nya, tapi kita minta terus daripada Tuhan. Tuhan hanya minta 1,5 jam tiap hari Minggu datang ke rumahku, belum tentu dilaksanakan, tapi berdoa terus jalan. Itu sebabnya kita tidak ubahnya dan tidak jauh lebih baik daripada mereka yang kata Tuhan hidup dalam kejahatan. Kalau kita hanya mengasihi sesama kita, apa ubahnya kita dengan mereka? Mereka pun mengasihi orang yang dikasihi. Itu sebabnya mari benahi pemahaman iman kita, sehingga ucapan-ucapan kita, doa-doa kita tidak salah. Maka tidak heran Paulus berkata, kamu memang berdoa, kamu memang beribadah, tapi doamu itu salah, ibadahmu itu salah. Maka pagi hari ini pada Minggu Seksagesima ini kita ingin beribadah, memahami dan merombak pola ibadah kita yang baik kepada Tuhan, doa kita yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang ketiga kita ingin lihat bagaimana sebenarnya pemahaman apakah Maria salah, apakah Marta salah. Sesuai dengan ayat dalam Maliaki ini. Firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat mana yang beribadah baik kepada Tuhan dan mana yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan menghukum manusia dengan cepat sehingga terlihat langsung mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi kita ingin menggambarkan itu sesuai dengan apa Maria dan Marta. Marta begitu Yesus datang, Maria langsung duduk di kaki Yesus. Mereka cerita-cerita, mendengar. Pertanyaannya dalam hidup kita, banyak kan kita sering tidak mampu mendengar, hanya 1 jam saja, tidak mampu mendengar. Karena seringan kita ingin didengar orang. Mari kita belajar untuk mendengar. Paulus berkata, girgir mahamu mananginangi, baktol mahamu makatahon.
Ya, teruslah mendengar, tetapi sulit dan hati-hatilah atau remlah untuk berbicara. Kita sering ingin didengar orang, tapi kita nggak mau mendengar orang. Kita sering ingin didengar Tuhan, tapi kita tidak mau mendengar Tuhan. Begitu firman Tuhan masuk, apalagi tanda kutip, ya pendetanya itu, lalu mulai. Atau begitu, ya yang baca tik-tik itu, tiba-tiba dia berkata, kita bersatu dalam doa. Mulai susun, agak mundur sedikit, lalu tutup muka, mulai tak. Tiba-tiba suaranya berubah daripada tiba-tiba jadi. Karena kenapa? Karena kita tidak mau dengar. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itu sebabnya doa selalu dimulai dengan mari bersatu di dalam doa. Kalau kita yang hadir di sini tidak mau menyatukan diri kita, ingat doa itu menjadi sia-sia. Apalagi dia yang minta, dia juga yang nggak mau dengar. Itu bahaya. Karena itulah kesatuan itu menjadi penting. Yesus Kristus berkata, "Ut omnes unum sum," agar semua satu adanya. Seperti aku dengan engkau, demikianlah mereka satu di dalam aku. Nah, kalau di dalam satu persekutuan ada yang tidak mau menyatukan diri, itu bahaya. Kenapa? Karena tidak menjadi bulat dan tidak menjadi satu hati. Dan yang paling parah ketika pertangyangan kan duduk di lantai pakai tikar. Kata saya maruhata martangnya mahita, kata pemimpin. Lalu dia duduk mulai sendiri dengan seperti ini. Nah, ini berdoa atau apa ya? Aku sendiri heran. Ini berdoa atau apa? Masa berdoa begitu? Sikap kita juga tidak menunjukkan mana yang baik. Itu sebabnya apakah yang dilakukan Maria salah? Tidak. Apakah yang dilakukan Marta salah? Tidak. Lalu apa yang ingin kita lihat? Marta ingin memberikan yang terbaik buat Kristus. Ya, dia dengan memberikan pola pikirnya dengan apa yang ia ciptakan di dapur. Tetapi Maria ingin memberikan sebuah komunitas yang baik dengan Kristus. Dia langsung duduk. Konteks Maria dan Marta dan Yesus itu bersaudara dalam firman epistel tadi. Jadi Yesus di situ kehadirannya adalah sebagai saudara mereka. Bukan tamu agung yang betul-betul mereka tidak kenal, bukan. Tapi Yesus adalah saudara mereka. Jadi tidak heran dong kalau Maria mau ngomong-ngomong dengan itonya. Kan gak heran ya seharusnya. Cuma persoalannya Marta. Lalu Marta ke belakang, belum selesai kerjaannya, dia sudah menuntut kepada Yesus. Yesus, kasih tahu dong sama dia itu udah salah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang menjadi persoalan dalam hidup kita, kita sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita sendiri kita tidak pernah benahi. Ada orang yang datang ke gereja, ya bagus kebayanya, tiba-tiba dia, kebaya gitu dong, bisa aku juga dulu. Dia sibuk dengan orang loh. Lalu ada orang yang Alkitabnya bagus. Alkitabnya keren tahu. Kenapa kerennya? Tebelnya minta ampun. Semua isinya karton. Oh, karton. Lalu gimana sih beli itu? Ada juga orang yang sibuk dengan gimana sih roknya nggak beres-beres amat. Masa ke gereja pakai kayak gitu? Nah sekarang ini ada orang misalnya ada acara meninggal contohnya. Tiba-tiba datang ke sana melayat. Perempuan tidak pakai hande-hande. Tahu nggak hande-hande? Ulos atau apa gitu ya, yang dihadap kadang gitu, yang taruh di pundak. Nggak pakai hande-hande. Terus tiba-tiba ada yang pakai hande-hande, dia bilang, ih udah salah, udah nggak sopan itu. Itu orang Batak atau enggak sih? Ngapain sih sibuk dengan orang? Perbaikilah diri sendiri. Itu sebabnya kita gak pernah maju, karena kita berusaha menjadi orang benar bagi orang lain. Kita terus membahas orang lain, tapi diri kita sendiri tidak pernah kita bahas. Maka Yesus tidak heran mengatakan kepada orang-orang banyak pada saat itu, untuk apa satu lumbar di orang lain kamu lihat, tetapi balok di matamu kau tidak lihat. Lalu semua mulai menganalisa, kayaknya lebih bagus begini, lebih bagus begini, lebih bagus begini, lebih bagus begini. Dengan tanpa menyadari ketika kita menganalisa, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Justru itulah dosa.
bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ketika kita ingin menegur orang, tegurlah dia dengan kasih. Ketika kita ingin memperbaiki kalau orang lain itu salah, maka tegurlah dia dengan niat yang baik, bukan dengan kebencian. Itu sebabnya kita sering stuck dalam satu situasi yang tidak bisa maju. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah turi-turian bercerita seperti ini. Seorang bapak memiliki 2 orang anak. Ketika bapaknya ini suatu saat sakit gitu ya. Ketika dia mengalami sakit, bapaknya ini berpikir bahwa kayaknya aku udah nggak lama lagi nanti di sini, nggak lama lagi aku hidup. Lalu dia panggil anaknya 2 orang. Ketika dia panggil, dia bilang seperti ini. Itu tanah yang di sana itu punya kamu. Tanah yang di sana itu punya kamu, gitu ya, si A dan si B. Nanti kamu bisa pergunakan itu untuk memulai hidup kamu, usaha kamu, supaya kamu tidak tergantung kepada orang kalau ayahmu ini sudah meninggal. Oh iya Bapak, memang Bapak kenapa kayaknya hidup Bapak tidak lama lagi. Tapi permintaan Bapak kepada kalian, ya, kalau kalian mau mempergunakan itu, kepala kalian jangan kena matahari. Muka kalian nggak boleh kena matahari. Oh iya, baik Bapak. Lalu berbulan-bulan meninggallah orang tuanya. Lalu setelah orang tuanya meninggal, mereka mengambil hak masing-masing ya. Si A di sebelah timur, si B di sebelah barat. Mereka ambil itu. Si A sudah memiliki modal karena dia lebih sikakaan dibanding si B. Si A ini karena dia memiliki modal, dia apa ya caranya? Dia beli payung, terus dia beli topi. Dia pakai topi, dia pakai payung. Dia bilang seperti ini, kalau sudah pakai topi, kalau sudah pakai payung, nggak bakal kena matahari lagi kepalaku, mukaku juga nggak bakal kena matahari. Mau jam berapapun saya berangkat dari rumah, tetap nggak bakal kena matahari. Ini motivasi ya. Kemudian si B, karena dia masih si adean, dia bilang, saya nggak punya modal untuk apa-apa. Udah gini aja deh. Daripada saya harus berangkat jam 10 kena matahari, lebih baik saya berangkat jam 5 pagi. Nanti pulangnya ya kira-kira jam 7 lah saya baru pulang ke rumah supaya muka dan kepala saya tidak kena matahari. Pertanyaannya, yang benar melaksanakan yang diminta bapaknya si A atau si B? Si B, bukan si A. Nah, kita kan sering berbuat seperti itu. Firman Tuhan kita tafsirkan seolah-olah salah, seolah-olah menjadi bin salah bin. Maka tidak heran untuk melupakan itu atau membuat topeng dalam hidup kita membuat kesalahan-kesalahan. Ada seorang ibu mungkin dong, atau hati dakoma hata hapor seltai, karena dia nggak pernah gereja, dia lupa, terus dia cubit anaknya. Nggak jadi dia ngomong kata hapor siawan kan. Terus anaknya udah mulai diam, tapi dia harus ngomong hapor siawan, dicubit lagi, nggak jadi ngomong. Tiba-tiba udah selesai aja, dia menutupi itu. Lalu ada orang yang berkata, untuk apa sih ke gereja? Udahlah, tinggal kasih pilihan bulanan, udah saya keanggotaan jemaatnya resmi. Oh, nggak sebatas itu. Tuhan tidak mampu dibayar seperti itu. Persekutuan itu penting, sebab di mana ada Tuhan, di situ ada koinonia, diakonia, dan marturia. Lalu apakah persekutuan itu penting tanpa ada pengorbanan? Tidak juga, penting pengorbanan. Maka Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itu sebabnya mari mulai memotivasi gaya bicara, jadilah teladan. Jangan sampai ibu itu mah kalau ngomong salah semua. Ngomongnya sih sekali-sekali, tapi nggak pernah ada yang beres. Ada lagi orang bilang, dia mah nggak beres tingkah lakunya. Kenapa? Pakai baju aja nggak benar, sisiran aja nggak benar, ini juga nggak benar. Lalu orang mulai merendahkan. Maka yang sekarang harus kita lakukan apa? Kemanapun kita pergi, jadilah contoh dengan perkataan, perbuatan, pikiran, dan semua penampilan harus berbeda. Itu sebabnya Allah berkata, jangan seturut dengan dunia ini.
unang saur dohok portibio, tetapi harus berbeda dari yang lain. Secara khusus, perbedaan itu adalah dalam ibadah yang benar. Kalau pada pagi hari ini kita ibadah, maka mari kita ingat, ketika berkat disampaikan lalu kita menyanyikan amin 3 kali, mari kita ingat, kebaktian sudah dimulai. Apa sih perbedaan ibadah dengan kebaktian? Kalau sekarang ini kita ibadah ritus yang harus dilaksanakan. Lalu ketika berkat disampaikan, kita menyanyikan amin, 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 maka bakti kepada Tuhan itu dimulai dari situ. Ke rumah bakti kepada Tuhan, makan bakti kepada Tuhan, kerja besok pagi bakti kepada Tuhan, maka jangan marungut-ungut. Pulang kerja dari sana sampai di rumah bakti kepada Tuhan, maka jangan pernah kosongan kata orang Batak. Semua hidup kita harus kita baktikan kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Dalam minggu Seksagesima ini, kami mengingat akan kelemahan manusia. Kami mengingat bahwa Engkau menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Demikianlah Tuhan, Engkau menutup seluruh ciptaan. Sekalipun Engkau menciptakan manusia yang seturut dan segambar dengan Engkau, tetapi sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu berdiri sendiri. Kami tidak mampu menunjukkan iman kami tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tidak mampu berbuat teladan kepada sesama kami tanpa Engkau di samping kami. Maka firman Tuhan mengajak kami untuk terus berbenah. Firman-Mu mengajak kami untuk memahami dengan baik bagaimana Tuhan meminta ibadah yang baik di hadapan-Mu. Sehingga dalam pemikiran, perbuatan, serta perkataan kami sejalan dengan iman kami dan tidak menjadi orang-orang yang munafik. Allah Bapa kami, Engkau berkata kepada kami agar segala sesuatu dalam hidup kami mulai dari niat yang baik. Maka tanamkan niat yang baik dalam hati kami masing-masing. Sebab sesungguhnya apa yang dipenuhi oleh pikiran kami akan dituangkan ke dalam hati kami. Lalu dari hati kami akan meluap melalui bibir dan mulut kami. Dan melalui bibir serta perkataan kami akan diteruskan ke dalam tingkah laku kami. Maka biarlah Tuhan kami mulai seluruh kegiatan, kami mulai seluruh aktivitas, kami mulai seluruh kehidupan kami dari niat yang baik yang Engkau minta melalui firman-Mu di pagi hari ini. Engkau juga meminta kepada kami agar kami tetap Tuhan setia kepada Engkau, sehingga kami tidak iri atas keberhasilan orang-orang yang tidak percaya kepadamu, dan kami tidak iri terhadap orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bagaimanapun kehidupan kami, jikalau kami memiliki perekonomian yang tinggi, jikalau kami memiliki perekonomian yang lemah, kami percaya bahwa semua itu hanyalah ujian daripada Engkau. Engkau menguji hidup kami dalam kesehariannya, dengan keberadaan kami ataupun dengan kekurangan kami. Maka ajarlah kami untuk tetap setia kepada Engkau dalam segala sesuatunya. Bahkan jikalau kami memiliki kelebihan ataupun kami memiliki kekurangan, semuanya itu kami hidupi dari iman kami dan kami setia kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, biarlah kami menjadi contoh dan teladan kepada sesama kami. Firman-Mu berkata, jangan seorang pun menganggap Engkau rendah sebab Engkau muda. Maka biarlah Tuhan, hidup kami Engkau pakai menjadi teladan bagi sesama kami. Jikalau kami memiliki umur yang lebih tua, maka kami hendaknya menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan kepada generasi muda. Dan demikian generasi muda memiliki perkataan dan perbuatan yang menjadi teladan bagi adik-adiknya. Sehingga segala sesuatunya, firman yang Kau sampaikan akan turun-temurun dari generasi kepada generasi. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami hantarkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Bapa di surga, jadikan hari ini hari yang penuh berkat, sehingga esok pagi kami akan memulai seluruh aktivitas kami di dalam kekuatan yang daripada Engkau. Jadikan Tuhan hidup kami tidak berkekurangan. Apa yang boleh kami minta kepadamu, biarlah Tuhan tetap berikan dalam hidup kami. Jangan permalukan orang yang setia di dalam firman-Mu, tetapi penuhilah kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, demi Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin.